Kira-kira 2024 ganti bupati ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dipertemukan pada segmen kali ini di Ngopini pada segmen Pesta Demokrasi. Malam hari ini saya mewakili dari TVN Kabupaten Banjar dan di segmen kita akan podcast bersama para senior-senior. Di sebelah kiri saya ada yang pertama ada Om Ojan, sudah terkenal. Ada juga Bang Ali, juga sangat terkenal. Ada juga Bang Sabran, juga sudah kita kenal semua. Mungkin kita malam hari ini sebagai pembuka, mungkin agar masyarakat Kabupaten Banjar bisa mengetahui lah masing-masing dari para senior-senior yang calon pada kali ini tentang visi misi. Mungkin bisa dijelaskan visi misinya secara singkat saja kira-kira. Mulai dari Om Ojan dulu deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semua warga besar, terutama warga besar NU. Sehat selalu, sejahtera selalu. Mudah-mudahan perjuangan kita berhasil. Amin ya robbal alamin. Jadi ini perlu dikenakan nama lagi, nggak usah ya? Nggak usah. Udah tahu. Jadi begini, saya punya misi sederhana aja, bahwa kapan kita bekerja untuk masyarakat. Kapan kita bekerja untuk masyarakat. Kita tidak perlu menunggu masyarakat itu meminta. Kita menjemput bola. Jadi bolanya kita lihat kondisi, karena kita berpengalaman kepada yang lalu-lalu, kebanyakan orang menunggu masyarakat mengeluh baru datang. Seharusnya kita ini kan wakilnya rakyat. Ya harus jadi wakil rakyat. Kita melihat rakyat itu apa sih yang dikerjakan, apa yang dibuat, apa yang kita lihat. Kalau kita melihat, oh ini Pak. Jangan sampai masyarakat tidak mampu berpikir. Dia cuma minta, ini kan minta. Tapi kita yang mengolah. Kira-kira demikian. Berarti langsung jemput bola ya, Om Ojan ya? Iya. Langsung bertanya, apa face to face nanti Ya, ya? itulah. Nggak perlu ada tim-tim yang Perlu. Kita kan wakilnya sudah. Dipercayakan. Kalau dipercayakan mereka, mudah-mudahan. Ya Maria. Kalau Bang Ali, gimana nih? Ya, kalau kita sederhana aja. Sederhananya sebagai aktivis, kemudian dengan aktivitas yang sudah kita lalui, kita diberi gelar di masyarakat tuh Raja Demo. Itu sudah. Tahu. Jadi sederhananya kita tinggal memindah ruang kerja yang tadinya di jalanan, kemudian kita pindah ke kantor DPR. Fungsinya tetap mengawal masyarakat sebagai pengontrol. Jadi DPR tuh fungsinya harus kita kawal betul-betul sebagai pengawas, pengawas pembangunan, kemudian budgeter, membuat anggaran. Bagaimana anggaran itu menjadi rahmatan lil alamin. Wah, mantap. Luar biasa. Menjadi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Banjar. Kemudian fungsi yang terakhir selain budgeter, kemudian pengawasan, kita juga pembuat undang-undang. Bagaimana undang-undang itu bisa memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Banjar. Jadi sebelum dibuat kita harus sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh, dengan para alim ulama, bagaimana apa yang dikerjakan oleh DPR itu sebagai lembaga pembuat undang-undang itu betul-betul bisa dilaksanakan dan bermanfaat. Sehingga konkretnya ya sebagai anggota DPR, fungsi DPR tadi harus dipertegas. Jangan lagi DPR tujuannya tuh hanya berjalanan. Tapi Bang Ali siap dikritik nanti kalau jadi DPR? Ya, wajib. Wajib ya? Wajib. Jadi karena sering mengkritik juga siap dikritik katanya. Ya. Sekarang Bang Sabran nih, gimana nih? Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau kita visi kita sesuai dengan mohon maaf karena kita dari Partai Kebangkitan Bangsa ada kaitannya sedikit dengan capres dan cawapres. Artinya misi kita yaitu membawa perubahan. Apalagi kalau saya ini kan dari pelosok ujung dari Kabupaten Banjar, tempat tinggal kita di Alu-Alu.
mungkin sampian-sampian melihat bagaimana kondisi Alo-Alo kan, dan wilayah Kabupaten Banjar ini memang sangat luas sekali, sehingga misi kita ini khususnya, mohon maaf, kita ada rasa kedaerahan ataupun rasa hubul watan kita di daerah kita Alo-Alo ini karena banyak tertinggal, maka kita mencoba memberanikan diri untuk maju menjadi wakil rakyat. Mudah-mudahan nanti diberikan amanah. Amin. Sehingga membawa perubahan yang lebih signifikan untuk khususnya wilayah kami Alo-Alo dan Kabupaten Banjar pada umumnya. Karena kita melihat masih banyak daerah Kabupaten Banjar ini daerah-daerah tertentu yang perlu perhatian dari baik itu dari eksekutif, legislatif dan sebagainya. Mungkin itu. Siap berjuang untuk Alo-Alo. Insya ya? Allah. Wah, mantap. Jadi tadi saya lupa ya, mau memperkenalkan dulu kalau Om Ojan ini Partai Golkar, nomor urut 1, Dapil 1, Martapura Kota. Iya. Kalau Bang Ali dari Partai Gerindra, Dapil 3, nomor urut berapa? Nomor Bang? 2. Nomor urut 2. Ya. Kalau Bang Sabran dari Partai Kebangkitan Bangsa, DPRD Provinsi, Dapil Kabupaten Banjar, nomor urut 9. Itu kira-kira biar nanti bisa menentukan pilihannya di daerah masing-masing, kira-kira gitu. Saya mau ke Om Ojan dulu deh, yang Dapil 1 ini. Sendirian kayaknya Dapil 1 ya. Begini kan Om Ojan ya, kita di kota ini, di Martapura ini, permasalahan yang paling sering kita temukan itu masalah ekonomi misalnya ya, berhubungan dengan UMKM. Karena kita di kota ini tidak ada petani kan ya. Kira-kira kalau Om Ojan dipercaya oleh masyarakat, apa strategi konkret yang akan diperjuangkan di gedung DPR nanti untuk diperdakan atau diusulkan ke Bupati untuk UMKM? Ya, terima kasih. Kita melihat memang perkotaan bukan lahan pertanian. Tapi sektor real yang bisa kita lihat di Martapura ini adalah kerajinan. Kita sudah tren dengan kerajinan intan, batu permata. Nah, akan tetapi kerajinan ini terjadi abrasi oleh yang lainnya. Artinya perlu ada semacam legalnya. Artinya tadi misalnya ada perdanya yang mengharuskan bahwa misalnya contoh yang terakhir yang kita lihat, peraturan kontribusi berlian ini tidak jelas. Jadi berlian-berlian kita ini ada yang mentah-mentah dibawa orang ke luar negeri. Ini perlu kita buat aturan yang jelas. Jangan sampai intan mentah kita dibawa orang luar. Mentahnya, matangnya dikembalikan lagi ke kita. Kita yang membeli. Nah ini terbalik. Nah, oleh karena itu, yang sektornya yang pertama tadi adalah masalah UMKM. Kan ini masuk UMKM, itu perlu ada sekarang nanti aturan yang jelas. Nah inilah fungsi di DPR. Membuat aturan agar kerajinan pengrajin yang ada di Martapura khususnya ini akan terlindungi supaya jangan sampai seadanya, sewenang-wenang, dan ada aturan-aturan main yang jelas. Kita memang secara tradisional kita melihat bahwa pengrajin intan jual itu kayaknya di pinggir pojok dan sebagainya. Tidak ada tempat khusus yang lebih yang representatif. Nah ini diperlukan hal seperti itu sehingga ciri khas kita. Ini kan kita tahu, ciri khas kita kan sudah keluar, kota intan Martapura. Sekarang di Cempaka punya banyak baru. Iya betul, Nah, betul. Cuman pasarannya tetap di Martapura. Nah ini perlu dipertegas buat aturan yang jelas, yakni perlu adanya peraturan semacam perda yang menata agar sirkulasi penjualan batu permata, baik itu berlian sebagainya, teratur, ada payung hukum yang melindungi. Kira-kira demikian. Berarti kalau saya istilahkan bisa nggak disebut hilirisasi berlian? Nah, seperti bahasa halusnya tuh hilirisasi ya. Hilirisasi. Ini penting. Hilirisasi berlian. Melindungi. Iya. Sekarang kita ke Dapil 3 ini. Iya. Dapil 3 ini kalau menurut saya ya Bang Ali, Bang Sabran, selama saya rihlah dakwah ini adalah kawasan kecamatan yang daerah desa yang paling menyedihkan. Banyak sekali permasalahan di Dapil 3 ini. Jauh dengan permasalahan Dapil 1 kan. Misal kita satu contoh saja, di sana itu infrastruktur sangat terbatas. Ya. Satu kampung ke kampung yang lain. Ada lagi misalnya yang saya catat, air bersih juga sulit. Di sana juga sampah pengelolaannya juga kurang. Kemudian TPPI tidak berfungsi. Nah, banyak lagi saya mencatat ini ada 9 kurang lebih pencatatan saya selama saya rihlah dakwah ke sana. Solar belum lagi. Kependudukan dan lain-lain lah. Permasalahan kita yang satu deh, yang paling penting misalkan masalah TPPI. Kira-kira kalau Bang Ali nanti duduk di gedung DPR,
apa strategi Bang Ali untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, yang jelas apa yang jadi persoalan warga di Dapil 3 khususnya Alo-Alo seperti yang disebutkan tadi, infrastruktur, kemudian solar, air bersih, dan tadi TPPI yang jadi urgent itu kita harus segera melakukan evaluasi. Kemudian menginventarisasi apa yang bisa kita kerjakan untuk membangkitkan lagi TPPI tadi. Karena Alo-Alo ini termasuk kawasan yang bisa dikembangkan untuk perikanan, kemudian di sana masyarakat Alo-Alo itu adalah usahanya nelayan, ini harus yang kita dorong supaya selain infrastruktur juga ekonomi kita bangkitkan. Jadi kita harus mencoba menarik investor supaya membangun pabrik-pabrik pengalingan ikan, pabrik-pabrik pengalingan udang, dan usaha-usaha lainnya yang sesuai dengan potensi yang kita miliki di Alo-Alo. Bang Sabran setuju tidak? Bagi saya, ya insya Allah saya sependapat dengan Bang Ali. Artinya seperti yang Habib sampaikan tadi, memang itulah Alo-Alo kan banyak problem masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat, yang baik di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial itu memang jauh tertinggal. Makanya mudah-mudahan ke depan karena di sana itu karena kita asli Alo-Alo, di sana itu untuk presentasinya di sektor pertanian yang lebih dominan. Kalau nelayan ini sekitar, kalau pertanian itu kurang lebih 75%, kalau nelayan itu kurang lebih 20% lah. Yang lainnya pengusaha dan dagang gitu. Nah, jadi itulah misi kita ke depan dengan visi perubahan tadi. Mudah-mudahan segala sesuatu yang diamani oleh masyarakat nanti kita bisa tidak dengan serta-merta langsung merubah, tapi dengan ada kewenangan kita di Dewan, mudah-mudahan kita bisa berjuang untuk masyarakat di Alo-Alo. Sekarang saya ke Om Ojan lagi nih. Om Ojan, kira-kira nanti kalaunya duduk di gedung DPR nanti, apa nanti yang paling diprioritaskan nanti ketika baru dilantik, yang paling diprioritaskan, yang paling diutamakan untuk diperjuangkan nanti kita kira-kira apa untuk Kabupaten Banjar secara khusus, secara umum nih. Ya, secara umum kita melihat bahwa perkotaan ini bagus tertata rapi, permasalahannya satu, banjir. Nah ini, kita perlu memikirkan jalur yang bisa mengatur sirkulasi air agar tidak terjadi banjir. Dan ini kayak menahun ini. Nah, barangkali mata pura kota ini cemarnya cuma karena banjir. Kalau yang lainnya juga ada. Artinya kita perlu penertiban. Penertiban apa? Ya, karena kita melihat situasi Martapura ini adalah kota agamis. Oleh karena itu, kita perlu menata, memperbaiki, mengevaluasi bagaimana cara menertibkan kota, mengembalikan kota Martapura ini benar-benar yang namanya Tsunami Mekah. Itu salah satu upaya yang paling utama yang kita kerjakan. Karena kita melihat, apalagi dengan fenomena baru, ada semacam yang anak-anak yang istilahnya sekarang Gangstar. itu? Ya, gangstar sudah ada masuk ke penyakit. Ini masalah sebenarnya yang harus kita atasi. Karena apa? Orang berbelanja barangkali ke suatu tempat agak takut karena itu tadi ada ini. Padahal di Martapura ini kalau kita ingat 24 jam itu sebenarnya bagus. Cuman tadi yang ditakuti masyarakat lain itu adalah karena ada rasa ketakutan, ya ada semacam bahasa premanis ini juga salah satu bagian yang harus kita pikir. Jadi tidak hanya itu, masyarakatnya catatannya adalah banjir adalah sebuah masalah. Kemudian ketertiban umumnya juga sebuah masalah. Ya, kira-kira dua itulah dulu fokus kita agar Martapura itu benar-benar kita kembalikan. Ya kalau namanya Zombie Mekah yang seperti dulu kira susah lah, berat lah. Itu pola pikirnya jauh lebih. Cuman paling tidak ada ikhtiar. Nah, itu. Kalau saya fokusnya ke banjir tadi Om Ojan. Ya. Banjir ini kan sebenarnya masalahnya kalaunya kita ibaratkan itu seperti rumah yang atapnya udah bocor kan gitu ya. Kira-kira secara spesifik gimana ini tentang pertambangan kira-kira? Jadi
sebenarnya kalau dalam Martapura Kota kan jauh dari pertambangan. Sangat jauh. Artinya limbahnya itu boleh dikatakan ya masih anu lah. Ada satu hal yakni keramba. Orang berkeramba itu ngambil airnya di irigasi, dibuangnya ke persawahan. Sehingga persawahan itu banyak petani-petani khususnya di wilayah Martapura Kota, kayak di Paseangan, Keraton, apalagi namanya Tungkaran, Sungai Sipe dan sebagainya, itu ada masyarakat yang terganggu pola tanam padinya. Karena apa? Karena banjir, karena airnya tak terkendali. Nah, apalagi sekarang kita melihat musim hujan, selokan atau sungai-sungai yang ada yang saya tahu di daerah belakang, sepanjang jalan sampai ke daerah mana Teluk Selong sebagainya itu udah mulai tersumbat. Ini perlu dipikir karena salah satu penyebab banjir itu karena tersumbat karena pembuangan airnya tidak langsung ke sungai besar. Dan yang paling perlu dicatat ini adalah bahwa semasa saya hidup sampai sekarang Sungai Martapura itu tidak pernah dikerok. Nah, Ini salah satu sebenarnya. Sungai Martapura semasa saya hidup saya tidak pernah mendengar kali Martapura itu dikerok. Kalau sampai surut, dan itu kita bisa jalan sampai di lutut air. Artinya apa? Ini sungai menentukan. Sungai Martapura ini sungai sejarah dan harus ini. Nah ini Sungai Martapura ini kapan bisa dikerok? Nah ini memang apa istilahnya proyek besar, tapi keuntungannya besar juga. Besar, itu kira-kira. Minum dulu kita. Mulai tegang ini kayaknya. Ini mulai naik Minum dulu. tensinya. Aduh, hadapannya kopi Udah ini. kayak bicara sama DPR langsung ini. Mantap kopinya. Ini memancing merokok sebenarnya. Ini kopi ini langsung olahan anunya, Iya. presenternya. Makanya itu artinya memancing untuk merokok. Tapi kita tahan dulu lah. Saya mau ke Bang Sabran sama Bang Ali nih. Iya. Dapil 3, Aloh-aloh. Ini kan Kabupaten Banjar ini kan luas, Iya. Bang. Sangat luas, sedangkan anggarannya terbatas. Saya melihat setiap tahun, setiap periode yang selalu dikeluhkan oleh eksekutif, pulusnya nggak ada menyelesaikan. Setahun depan lagi, ini 2024 kita lihat bagaimana Bupati. Pasti keluhannya, pulusnya lagi nggak ada. Itu tentang infrastruktur jalan deh. Misalkan dari aloh-aloh kecil ke aloh-aloh besar. Itu kan misalkan, memang TPPI, itu kan diserahkan ke provinsi. Iya. Tapi kan infrastruktur tetap kabupaten, Bang Ali. Nah, kira-kira bagaimana Bang Ali nanti strateginya bisa agar eksekutif ini maulah sedikit bergerak kalau bahasa Banjar itu menjuluk langit ke pusat lah. Ya. Agar ini cepat selesai gitu. Kira-kira strateginya bagi-bagi dong Bang Ali. Wah, gitu. Ya makanya kita membangun sebuah daerah tuh tidak cukup dengan anggaran yang kita miliki. Dengan PAD Kabupaten Banjar itu sangat terbatas. Otomatis kita harus membangun jaringan, kemudian membangun koneksi baik di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Keunggulan kita, IKN ini pindah ke Kalimantan, ini menguntungkan bagi warga Kalimantan. Karena apapun yang diminta oleh pemerintah daerah yang ada di Kalimantan, secara otomatis itu akan menjadi atensi, menjadi perhatian bagi pemerintah pusat. Karena pemerintah pusatnya ada di samping kita. Nah, jadi kita berharap dengan berpindahnya IKN ke Kalimantan Timur, ini membuat pemerintah daerah itu membuat strategi yang mumpuni dan agar apa yang disampaikan presenter tadi menjurak anggaran itu bujur-bujur maksimal. Kalau di daerah lain kita merasa di Sulawesi mereka punya jaringan, Betul. sehingga ketika mereka mengusulkan anggaran untuk infrastruktur, untuk pertanian, untuk apapun yang diinginkan oleh pemerintah daerah di wilayah mereka itu secara mudah dan sistematis mengalir. Nah, persoalannya adakah itikat baik dari pemerintah daerah untuk menyiapkan ini? Nah. Karena tidak bisa, ini harus dibentuk tim yang khusus menggali dan mencari bagaimana infrastruktur di aloh-aloh tadi bisa tersambung. Kita merasa 80% jalan yang ada di aloh-aloh ini itu terbatas oleh sungai dan jalan yang begitu kecil. Makanya ini jadi persoalan krusial ketika kami duduk di DPRD, ini akan jadi
atensi kami Prioritasnya. bahwa prioritas kami untuk aluh-aluh apa yang dirasakan masyarakat pada hari ini. Saya turun ke dapil, daerah pemilihan, ke desa-desa di aluh-aluh. Apa yang mereka rasakan, mereka belum merasakan kemerdekaan. Iya, mereka 78 tahun Indonesia merdeka, mereka belum pernah merasakan jalan beraspal yang sampai ke kampung-kampung mereka. Ini jadi atensi, jadi perhatian kami. Makanya saya dengan basic LSM yang diberi gelar Raja Demo tadi, saya akan mendonasikan diri dan jiwa saya untuk membangun luar biasa. aluh-aluh supaya masyarakat yang tadinya tidak merasakan kemerdekaan karena tidak merasakan jalan beraspal, kemudian air bersih, kemudian ekonomi yang begitu sulit karena mereka mendapatkan solar itu dengan harga tinggi. Tinggi bener. Tinggi. Tinggi bener. Kemudian ketika mereka panen ini dibeli oleh tengkolak duluan. lagi. Sehingga hasil usaha panen mereka itu tidak dinikmati secara maksimal. Kenapa? Karena tidak ada keberadaan kehadiran dari pemerintah dan DPR untuk merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat di aluh-aluh. Ini yang akan jadi atensi kami. Jadi peluang pertama ketika kami ditunjuk sebagai anggota DPR dan dilantik, yang pertama yang akan kami kerjakan, kami akan membuat rumah aspirasi. Jadi di rumah Mantap, luar aspirasi, biasa. di rumah aspirasi ini kami akan bertemu dengan warga dan tokoh-tokoh masyarakat. Menampung. Bagaimana menampung dan memperjuangkan. Kalau pemerintah daerah tuli dan buta, Ya. kami akan ajak Ya. tokoh-tokoh masyarakat untuk berteriak. Eh, Saya akan motori masyarakat agar aluh-aluh ini benar-benar merdeka. Mereka tidak merasakan kemerdekaan. Kemudian nanti kami akan berjuang agar anggaran untuk budget jalanan anggota DPR Kurang. yang setahun 38 miliar itu dipangkas. Wah, Lebih baik anggaran itu digunakan untuk infrastruktur. bujur. Digunakan untuk membangun jalan, luar biasa. membangun SPBU yang orientasinya untuk para nelayan. Kemudian agar petani yang dikatakan Pak Sabran tadi 70% penduduk aluh-aluh itu petani. Iya. Bagaimana mereka mendapatkan pupuk murah? Ya. Hari ini mereka mendapatkan pupuk dengan nilai dengan harga yang sangat tinggi. Nah, ini yang jadi atensi kami. Insya Allah kalau dipercaya oleh masyarakat, kami akan berjuang dengan segenap jiwa dan raga. Makanya Bang Ali, aluh-aluh nih saya dengar termasuk kuat dia mau jadi gambut raya. Ya, itu persoalannya. Ya. Saya sudah berjalan ke kampung-kampung. Jadi yang saya dengar itu yang dibutuhkan masyarakat itu adalah infrastruktur. Ketika infrastruktur dibangun, ketika hajat hidup masyarakat itu didengar dan diberdayakan, tidak ada lagi bicara gambut raya. Ya. Tetapi ketika masyarakat merasakan dianaktirikan, karena di Martapura jalan mulus, Mulus, di bujur. aluh-aluh tidak memiliki jalan. Bujur. Nah, mereka seperti anak tiri. Makanya jangan sampai anak tiri tadi memberontak Ya. sehingga menjadikan gambut raya. Saya pikir gambut raya ini hanya isu-isu politik yang digunakan segelintir orang untuk mencari keuntungan, mencari dukungan ketika pilkada, ketika pilpres, ketika pileg. Ya. Sedangkan masyarakat di sana, masyarakat yang the real di lapangan, yang mereka butuhkan perbaikan infrastruktur, perbaikan ekonomi, mencari lapangan kerja supaya masyarakat bisa hidup layak. Menikmati kemerdekaan. Iya. Jadi nah saya akan lanjutkan nih ke Bang Sabran. Tadi bicara tentang petani kan, Mas Sabran. Iya. Ini tugas di provinsi juga nanti kayaknya dari DPRD provinsi. Itu kan kayaknya saya lihat memang petani di sana itu nggak dapat pupuk bersubsidi. Jadi mereka kemahalan itu. Saya tanya, kenapa nggak dapat? Emang nggak dapat katanya. Nah, sekarang mana kelompok taninya? Bang Sabran, kira-kira Ya. itu tentang itu deh. Kelompok tani kenapa nggak ada di sana? Terima kasih. Ya kebetulan kita kan di samping di Kelembagaan Nahdlatul Ulama, kita juga aktivis di bidang pertanian. Kebetulan kita aktif sampai hari ini kita aktif di kepengurusan kontak tani nelayan andalan Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Wakil Ketua KTNA Kabupaten Banjar. Jadi KTNA itu mitra
mitranya adalah para petani. Nah, berkait masalah pupuk bersubsidi ini, petani-petani bukan tidak mendapatkan pupuk, tapi kota pupuk bersubsidi itu terbatas. Dan sekarang ini kami juga mencoba beberapa kali pertemuan. Alhamdulillah kemarin baru saja kita pertemuan dengan karena ini kan perubahan kementerian dari pertanian kan diganti lagi ya, dari kembali ke Pak Amran. Nah, ini kebijakan dari Pak Amran kemarin ini ada masalah pupuk ini, beliau menginginkan agar petani itu benar-benar, makanya sekarang ini birokrasi untuk urusan pupuk ini agak susah, Bib. Karena harus ya agak sulit lah. Sebenarnya kota itu memang tercukupi aja untuk petani-petani yang lembaganya sudah dibentuk. Kalau di Alu-Alu itu ada 101 kelompok tani yang terdaftar di Simulutan. Ada ya? Ada sebenarnya. Cuman di sana kelembagaan itu mohon maaf tidak saja di Kecamatan Alu-Alu, hampir di Kabupaten Banjar kelembagaan itu tidak berjalan sebagai mana mestinya, sehingga kelompok tani ini tidak bisa dia secara mandiri untuk mengelola kelompok itu karena berkaitan dengan administrasi. Berarti di SDM-nya berarti ya? Di SDM-nya masalahnya. Di SDM. Karena kalau petani kan mana mungkin dia urusannya. Betul. Dia maunya kan yang instan saja, pernah beli pupuk, kalau yang dapat pupuk bersubsidi. Nah, kemarin ada kebijakan diluncurkannya kartu tani, tapi sampai hari ini pun belum terrealisasi. Makanya kita terus berjuang untuk petani-petani di Alu-Alu ini, di sisi kelembagaannya yang harus kita dibenahi agar kelompok tani itu benar-benar lembaganya itu bisa SDM-nya bisa mengerti apa itu lembaga kelompok tani itu untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi itu. Memang kotanya kalau untuk dihitung kota, karena dibandingkan jumlah petani yang ada di Alu-Alu itu tidak mencukupi 101 kelompok itu. Kalau sekarang ini kan ada pembatasan anggota kelompok, ada dari 10 paling dikit 10, paling banyak 25 orang. Jadi kalau 101 kelompok tani yang ada di Alu-Alu itu tidak mencukupi dari 70% kelompok tani tadi. Iya, Jadi betul. kelembagaan itu yang perlu ditingkatkan seperti itu. Karena di desa itu, contoh saja untuk kami pengurus itu ada 10 kelompok saja yang terdaftar di Simuluta yang berhak dia menerima pupuk bersubsidi. Makanya mudah-mudahan dinas terkait nanti untuk menggenjot di BPP itu untuk membentuk kelompok-kelompok tani. Karena kalau tidak terdaftar di kelompok, mereka tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi. Mungkin itu salah satu faktor sehingga mereka kesulitan. Jemput bola aja kayaknya ya Pak Sabran? Ya, itu harapannya gitu. Jemput bola aja nanti kayaknya. Kalau kami kan dari KTNA hanya bisa mensupport kan, memberikan masukan, aspirasi ke dinas, tapi yang untuk kebijakan kan dinas yang terkait itu. Berarti dinasnya yang harus turun nih. Iya. Pak? Iya. Om Ojan, wah kita kembali ke Om Ojan nih. Agak lama nunggunya. Kenapa? Ini kan juga permasalahan yang urgent di Martapura Kota ini kan tentang pendidikan, Om. Pertama, pendidikan kita kemarin itu hasil statistik itu, hasil penelitian kalau nggak salah itu ya. Rata-rata orang di Kabupaten Banjar, bahkan banyak di pinggiran-pinggiran Martapura Kota itu pendidikan cuma sampai kelas 7 katanya. Itu persoalan. Kemudian gaji guru juga. Bapak latar belakang kan Om Ojan seorang guru, pasti tahu lah. Nah, kira-kira langkah-langkah nih buat tentang pendidikan anak yang masih sangat memprihatinkan hari ini dan pendapatan guru di Kabupaten Banjar. Ya, kita melihat memang akhir-akhir ini melihat anak-anak itu terbuai oleh berbagai macam sekarang, karena maklum di kota ada pengaruh teknologi dan sebagainya. Nah, kebetulan lagi ada juga yang dikotomis berpikirnya bahwa sekolah itu tidak penting, yang penting bekerja dapat duit. Nah, ini sebenarnya penyakit masyarakat juga ini. Nah, kita perlu adanya semacam meningkatkan penyuluhan, artinya memberikan peran serta. Jadi tidak hanya fokus, misalnya yang namanya pendidikan itu ditangani oleh Dinas, kalau agamanya oleh Kemenak. Tapi tidak itu. Artinya ada Dewan Pendidikan, harusnya berfungsi lah, mengontrol yang tadi ada yang sampai kelas 7 selesai. Betul. Nah, dan itu juga berembas kepada bahwa
lembaga itu tadi, dunia pendidikan itu bisa membuat semacam upaya, solusi, alternatif bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru ini tidak hanya masalah di Martapura atau di Kabupaten Banjar, bahkan Kalimantan, bahkan secara nasional pun permasalahan kesejahteraan khususnya guru-guru madrasah. Ini yang kita pikirkan. Guru, kita apalagi Martapura ini kan kota agamis. Dan jujur kita melihat luar biasa, kita terenyuh hati melihat orang guru-guru itu. Mereka cuma bicaranya Pak, ya yang penting ada berkah. Pas-pasan lo gajinya, kasihan. Kenapa kita tidak memberikan mensubsidi? Mensubsidi guru-guru madrasah khususnya ini yang yang notabene gajinya itu kira-kira seminggu habis. Tapi mereka tuh kuat keyakinannya bahwa barokah itu yang penting. Mereka tuh bisa bertahan. Mereka pakai sepeda, muridnya, santrinya, enak pakai mobil macam-macam. Gurunya pakai sepeda. Ini kita melihat artinya apa? Kita cari jalan keluar, kita cari solusi bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru ini. Khususnya tidak hanya di kota lah, di mana-mana kita harus tingkatkan. Artinya apa? Ketika saya dipercaya untuk menjadi anggota DPRD di Kabupaten Banjar, tidak hanya masalah Martapura Kota, tapi permasalahan bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru, mengurangi tingkat pengangguran agar anak-anak kembali untuk bersekolah, apakah dalam lembaga resmi, formal atau tidak formal, anak-anak harus belajar. Karena saya prinsip belajar itu sampai mati, tidak boleh itu. Minal mahdi ilal lahdi. Nah, iya kan? Kayak gitu. Mantap. Tepuk tangan. Ngopi dulu. Ngopi. Ini nama acaranya ini Om Ojan, Bang Ali, Bang Sabran namanya ngopi nih. Ngopi Barang wajib ngopi kita. Ngopi dan beropini. Beropini, forecasting. Nah, Bang Ali sama Bang Sabran nih. Siap. Ulun kan itu kemarin ceramah ke daerah Alu-Alu. Kita bicara Alu-Alu aja deh. Siap. Bertanya sama masyarakat di sana. Karena kan memang kita DNU ini dididik, jadi dai-dai DNU itu dididik dakwah bukan cari amplop gitu. Ya. Tapi kita mencari permasalahan di masyarakat. Itu sebenarnya kan di dalam NU itu ada namanya pendidikan kader, di antaranya rihlah namanya rihlah dakwah adalah untuk menampung masalah masyarakat. Ketika saya dakwah ke Alu-Alu, sering saya dakwah ke sana. Saya bertanya, itu seperti disebutkan oleh Bang Ali tadi tentang solar. Sangat mahal solar di sana. Padahal kan solar itu subsidi. Nah, permasalahan itu sebenarnya bukan tentang mereka dapat atau tidak dapat. Sebenarnya mereka itu kalau punya kalau solar itu tersedia, mereka datang ya pasti dapat, Bang Ali. Cuman kan permasalahannya jauh-jauh dari Alu-Alu datang ke SPBU ternyata habis. Ya. Nah, mafia migas ini ya berarti ya. Mafia migas ini sampai hari ini masih tersenyum dan bertepuk tangan tertawa di atas kesedihan para masyarakat Alu-Alu. Nelayan itu harus pakai solar, sedangkan untuk biayanya sangat mahal. Kira-kira Bang Ali nanti kilaunya jadi DPR? Ya, yang pertama Untuk melawan itu tadi mafia ini tadi. memang itu bukan rahasia umum. Minta maaf, di SPBU itu kita saksikan bahkan ada yang tidak menjual solar. Kenapa? Solarnya dari awal diseludupkan. Belum lagi permainan tanker-tanker di Sungai Barito yang menunggu kapal-kapal kecil, mereka kencing di laut, kemudian itu ditampung oleh para mafia-mafia tadi. Maka itu saya sepakat. Makanya ya langkah awal kita harus inventarisasi berapa SPBU yang ada di antara Kabupaten Banjar, khususnya di Gambut dan Alu-Alu, dan berapa kota yang kita dapatkan. Berapa kota yang kita dapatkan. Kalau kota yang kita dapatkan kurang, kita akan minta tambah dengan Pertamina. Komplain. Kenapa? Karena kota yang diberikan itu tidak memadai. Karena saya pernah berjuang di Alpi di Pelabuhan Trisakti, mereka dapat kota kurang karena truk-truk pengangkut barang itu sangat membutuhkan, maka kami demo di Pertamina. Akhirnya permintaan kami dikabulkan. Yang asalnya cuman sekitar 14.000, alhamdulillah hari ini sudah
hampir 39.000. Nah, maka itu kita akan lakukan investigasi kenapa jadi masyarakat aluh-aluh kekurangan solar, apa karena ada permainan tadi, kita akan cari sumbunya di mana. Nah, kita akan basmi dengan posisi sebagai wakil rakyat, ini harus mendengar dan memperjuangkan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi tugas anggota DPR tuh bukan 5D lagi. Datang, duduk, diam, dengar, duit. Itu tidak boleh terjadi. Anggota DPR itu bahasa Inggrisnya parlemen. Iya. Namanya par itu bicara. Iya. Men itu laki-laki. Iya. Jadi kalau mereka tidak bisa bicara, lebih baik tidak usah mencalonkan diri. Betul. Sepakat. Harus itu. Jadi Sepakat. sebagai anggota DPR, tiga tugas utama tadi Iya. itu betul-betul dijalankan. Legislasi, kemudian monitoring, dan budgeter. Jadi 3 ini fungsinya bicara. Iya. Kalau mereka tidak mampu bicara, lebih baik mereka Mundur. iya Iya. jual nasi goreng. Iya. Betul. Jadi kalau persoalan solar kita akan babat habis semua mafia-mafia. Iya. Karena selama ini basic kita ini membabat para para mafia-mafia. Ini akan kita jalankan di lembaga yang lebih besar dan Amin. lebih berwenang. Iya. Karena kalau itu dibiarkan, maka rakyat yang akan menderita. Persis. Berapa ribu solar yang diberikan Ya. untuk SPBU, tapi secara kasat mata kita melihat Kencing di laut. Iya, mereka kencing di laut, kemudian SPBU tidak menjual solar. Coba cek di Gambut, Betul. tidak menjual solar. Ini pertanyaan. Ada apa? Saya akan cek nanti ke Pertamina. Baik, luar biasa. Bang Sabran, nah, Ya. saya mau meneruskan dari Bang Ali tadi. Saya pernah dengar ini ya, tapi mungkin ya rahasia umum juga lah. Sebenarnya kan mafia ini mereka kerjasama sama oknum-oknum yudikatif. Sedangkan nanti kan kalau bapak-bapak atau abang-abang ulun ini senior-senior ulun jadi kan posisinya legislatif. Kira-kira gimana mengawal yudikatif ini supaya jujur? Jurdil kan, bukan hanya pemilu ini. Iya. Jujur dan adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kira-kira Bang Sabran. Iya, inilah problem kita kan, yudikatif ini yang berada kata di belakang mafia itu. Makanya kalau saya sendiri kalau bicara masalah mafia ini kurang tapi memahami. Kalau Bang Ali kan memang basic beliau berjuang dalam tapi insya Allah kita karena sebenarnya pendekatan lah bagaimana kita duduk bersama tidak dengan saling menyalahkan tapi kita mengajak sebagai wakil rakyat mengajak orang-orang yang baik di eksekutif maupun yudikatif kita mengajak untuk berpikir bagaimana kita diberikan amanah ini adalah untuk bagaimana kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi permasalahan-permasalahan itu kalau bagi saya pribadi saya lebih anunya kepada pendekatan lah. Bagaimana kita duduk bersama memikirkan apa-apa yang jadi permasalahan. Kalau Bang Adi ya memang basic beliau kan di serbu kan. Kalau kita mencari solusi. Begitu juga kayak seperti permasalahan solar ya alhamdulillah saat ini alo-alo sudah dengan adanya satu SPBU yang ada kan ini mengurangi sedikit kelangkaan solar tapi mudah-mudahan nanti pemerintah terus memperhatikan alo-alo ini karena memang kata Bang Ali tadi kalau berbicara alo-alo karena kita ini lahir di alo-alo, besar di alo-alo, hidup sampai hari ini kan ya memang saya pribadi sebenarnya di hati ini sangat miris, sangat menderita tapi kita tidak ada berdaya. Makanya kita berharap juga kepada pemerintah sebenarnya kalau kita berbicara masalah anggaran saya rasa kalau ada kemauan pemerintah alo-alo bisa terselesaikan sebenarnya. Apalagi menurut Bang Ujan tadi bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Banjar ini untuk meningkatkan PAD-nya karena PAD kita kan sangat rendah dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Mungkin seperti itu. Nah, Om Ujan, saya mau meneruskan lagi nih, masih ada hubungannya. Tadi kan kita bicara eksekutif nih. Apa problem eksekutif kita sekarang? Terlihat saya banyak dengar agak lambat. Apa benar atau benar? Itu tadilah. Artinya realnya itu tidak jalan. Kenapa? Tidak padu. Yudikatif, eksekutif, legislatif ini kayak semacam jalan masing-masing. Tom and Jerry lah. Nah, Tom and Jerry. Makanya dari itulah kelihatan artinya tidak berfungsi, tidak optimal. Kita melihat sekarang, ya kita lihatlah yudikatif dengan eksekutif bisa main gimana gitu ya. Jadi kita agak bingung.
Artinya melihat kondisi yang ada ini, mudah-mudahan lah ke depan sinergitas antara ketiga ini khususnya eksekutif, yudikatif, eksekutif ini benar-benar saling mengisi, saling memberi take and give supaya apa yang benar-benar menjadi problem buat masyarakat itu teratasi. Artinya apa? Mungkin tadi kaitannya dengan lalu lembaga dalam tanda kutip yudikatifnya. Itu tadilah muaranya yudikatif ini sangat menentukan ya sebenarnya. Artinya karena itu fungsi kontrolnya juga ada di samping Penyidikan, ya, juga di samping dari fungsi pengawasan dari DPR ini ditunjang oleh yudikatif melihat apa sih yang terjadi begitu loh, supaya benar-benar membuka mata, membuka hati dengan niat yang benar-benar tulus bahwa untuk kesejahteraan rakyat, supaya benar-benar tadi mereka masyarakat yang terpinggirkan saat ini benar-benar menikmati kemerdekaan. Nah, yang paling penting tadi kalau kita anggap lamban sebenarnya itu faktor manusia. Oh, faktor manusia. Manusianya memang kalau memang mereka betul-betul niatnya untuk, kan kalau lembaga eksekutif kan dia sudah ada aturan main, tinggal lagi etos kerjanya rendah barangkali seperti itu. Perlu diinginkan etos kerjanya. Kalau etos kerjanya naik tinggi, makanya sekarang maaf sedikit agak melenceng. Pemerintah sekarang melalui Kemenpan RB kan menggenjot nih, Iya, betul. menggenjot agar semua itu berprestasi, menjadi WBK, menjadi WBBA, supaya menjadi wilayah bebas korupsi dan sebagainya. Ini sebenarnya motivasi mengurangi kebocoran dan juga meningkatkan etos kerja. Nah, yang paling penting sekarang adalah ketika kita merasakan bahwa kita adalah orang yang dipercaya, maka kita berusaha berkomunikasi dengan eksekutif, dengan yudikatif, sama-sama duduk bersama, melihat permasalahan dan menyelesaikannya pun bersama-sama. Supaya masyarakat kita benar-benar menikmati kemerdekaan itu tadi. Itu yang paling penting. Wali, eksekutif dan legislatif deh. Ya, kalau saya melihat di eksekutif saya lihat kehilangan wibawa dan kehilangan keteladanan. Jadi biasanya kalau sudah bicara eksekutif itu patokannya kepala daerah. Saya tidak tahu kepala daerah kita itu apakah mereka punya mimpi ketika mencalonkan diri. Kalau dia punya mimpi, otomatis mimpi itu harus diwujudkan. Betul. Kalau saya sebagai calon kepala daerah, sebelum saya mencalonkan diri, saya sudah punya mimpi. Kabupaten Banjar ini mau dibikin apa? Manis. Dibikin manis. Itu harus, itu harus terimplementasi dengan mimpi saya tadi. Kalau mimpi saya, Kabupaten Banjar sebagai kota Serambi Mekah, kota yang melahirkan para tokoh-tokoh, para ulama-ulama besar, ini harus dikembalikan. Minimal, kita memiliki pondok pesantren yang besar, pondok pesantren yang punya sejarah, ini harus ditempatkan sebagai pioner di pembangunan. Jadi ketika orang-orang Jakarta, ketika haul Abah Guru datang ke Kalimantan Selatan, mereka harus meninggalkan oleh-oleh untuk Kabupaten Banjar. Misalnya presiden datang ke Kabupaten Banjar menghadiri haul, ini ada yang kita sodorkan. Bujur. Pembangunan pondok pesantren Darussalam dengan 5 lantai. Bujur. Saya yakin ketika ini dibangun, jadi ada asrama santri setiap kecamatan. Ada asrama aluh-aluh. Sehingga rakyat di aluh-aluh itu kada berpikir lagi. Ketika menyekolahkan ke Martapura sudah dijamin asrama. Kemudian ada mahligai ulama. Karena Kabupaten Banjar itu tempat lahirnya para tokoh, para ulama-ulama besar. Jadi harus dipikirkan supaya Kabupaten Banjar ini punya mahligai yang sangat besar. Lantai 1 ulama-ulama muda kayak kita. Itu pakai lift. Sampai lantai 5. Kalau kita minta ke pemerintah pusat, saya yakin dengan konsep yang bagus, dengan kondisi mereka datang setiap haul ke Kalimantan Selatan, disodorin proposal permohonan. Saya yakin setiap orang Jakarta itu datang ke pondok pesantren di Jawa, mereka meninggal oleh-oleh. Ada asrama di Tebu Ireng itu asrama Biji Habibie. Ada asrama Soeharto. Ada asrama, pokoknya tokoh-tokoh besar di negara ini ketika datang ke pondok pesantren, mereka meninggalkan nama besar dan kenangan untuk pondok pesantren. Ini yang tidak dilakukan oleh kepala daerah. Maka oleh sebab itu, saya dari awal bingung. Kepala daerah kita ini punya mimpi apa dia? Sehingga tidak ada yang dilakukan. Kalau cuma slogan-slogan,
Saya pikir itu anak TK juga bisa. Iya. Iya, betul. Malah ya. Mantap Luar Tepuk biasa. tangan lu. Mantap Ini betul. harus sampai pesan. Bang Sabran, Ya, ya siap. PKB ini termasuk koalisi lah. Iya, Oh, masuk. ya. Koalisi. Kira-kira apa dan lihat nih? Ya kalau kita dari Partai PKB memang kemarin kita koalisi, tapi sebenarnya secara pribadi kita kan kemarin, mohon maaf kita buka sedikit, di PKB ini kan ada semacam pergantian kepengurusan Oh, iya, kemarin. iya. Nah, jadi Maaf. jadi kita waktu masih PKB yang awal kita tidak mengikuti secara menyeluruh tentang pilkada kemarin. Jadi kita kurang mengikuti untuk koalisinya. Ya. Berarti secara pribadi kurang lebih ya sama yang tadi. Iya. Cuman untuk koalisi kurang tahu lah kira-kira. Mulai Nah. panas dah. Kira-kira 2024 ganti bupati ada? Bicara ganti atau tidak itu sebenarnya relatif. Kita lihat perkembangan dan situasi. Yang intinya ada satu catatan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wah. Ya kan? Tuhan tidak akan merubah nasional. Kita berusaha merubah. Kita rubah. Bagaimana caranya? Agar itu tadi kita laksanakan. Itu hadis itu. Ya, hadis ya. Nanti Nah. ayat-ayat. Ayat Al-Qur'an itu innallaha la yughayyiru. Dia mau tidak mau itu artinya karena ayat ini harus kita laksanakan dong. Wey. Harus laksanakan. Jadi Balik. ya, lanjut. Kalau jalannya seperti ini aja tidak ada perubahan, wajib ganti bupati. Kenapa? Kamu Karena mulai. dinamika hidup itu sifat manusia tuh selalu ingin menjadi yang lebih baik. Betul. Kalau kondisinya tidak ada perubahan, malah yang kita temukan persoalan hingga persoalan, penempatan pejabat, penempatan orang-orang yang berkualitas itu ditempatkan di wilayah-wilayah yang bukan bidang dia, sedangkan negara, pemerintah mengongkosi dia untuk kuliah sampai S3, sampai doktor, tapi penempatannya tidak sesuai dengan bidang yang mereka miliki. Itu sudah warning bahwa kepala daerah ini tidak memiliki kemampuan. Itu yang harus kita evaluasi. Iya. Sehingga penting kalau masyarakat Kabupaten Banjar ingin bagus, ingin baik, kita harus mendorong kepala daerah jangan ada di bawah bayang-bayang orang lain. Dia harus berdiri di kaki sendiri. Ya. Dia harus bikin kebijakan yang merupakan itu adalah pola pikir dan cara pandang dia untuk menyelesaikan persoalan. Kalau dia selalu direcokin dengan partai politik, kemudian direcokin dengan urusan-urusan yang tidak ada hubungannya dengan urusan kepala daerah, ini akan merugikan. Bahkan ini akan menghancurkan citra kepala daerah. Apalagi kalau kepala daerah itu dipimpin oleh orang yang tidak ada latar belakangnya. Iya. Mas Abran. Kalau kita masalah 2024, masalah bupati, kita serahkan kepada masyarakat lah nanti. PKB. Sah-sah saja. Sah-sah ya. Radikal dulu. Tapi kan sebenarnya ulun lihat kayak ini pulang. Ini dari sisi sebagai seorang dai lah, Iya. malah pemajan lah. Masyarakat Kabupaten Banjar ini kan walau alam lah. Kalau ulun lihat secara pribadi banyak, bukan semuanya lah, banyak yang masyarakat itu pragmatis. Nah. Dan pragmatis inilah, orang-orang pragmatis inilah yang akhirnya dari suara-suara dari pragmatis ini yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas. Gagasannya tidak punya, paham tidak, dan tadi di bawah bayang-bayang. Padahal kita di Kabupaten Banjar ini gak ada kekurangan tokoh. Iya, Semua yang di hadapan ulun ini tokoh semua ini. Orang hebat semua. Bahkan ulun pernah bertanya sama satu teman DPR, Pak, kata saya, dari 100% DPR di Kabupaten Banjar ini yang berani bicara berapa persen? 35 katanya. Iya, betul. Sakit banar ini bahasanya. Sakit banar. barangnya. Iya. Sakit barangnya ini. Nah, kira-kira Om Ojan, dua persoalan eksekutif kita masalah. Legislatif kita masalah. Permasalahannya intinya sama, pragmatis dari masyarakat. Iya. Kira-kira Om Ojan. Nah, makanya itulah paling berat memang kita mengubah pola pikir masyarakat ini. Makanya kesempatan kalau kita turun ke masyarakat, kita sambil ya berdiskusi,
bahwa kita kan mau mencalonkan diri, kita bicara yang jujur. Bicara bahwa kita ingin membuatkan sebuah menjadi anggota DPR yang benar-benar membawa perubahan, dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas masyarakat berpikir. Kita jangan berpikir pragmatis tadi. Mulai sesuatu sudah. Itu kadang-kadang itulah penyakit kita yang artinya istilahnya itu cuek, apatis, sudah dia apa ada ini yang sebenarnya khususnya di masyarakat pinggiran gitu ya. Kalau dalam kota masih pinggiran tuh sama aja bupatinya kah atau DPR-nya kan itu. Iya petani juga kan ujungnya ini juga kami kan. Nah, pola pikir itulah sebenarnya yang memang perlu kita adakan revolusi mental. Revolusi mental. Untuk mengubah sikap masyarakat supaya berpikir itu jangan lagi berpikir pragmatis, berpikir bagaimana ke depannya lebih baik lagi. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin lebih baik akan datang, begitulah. Artinya apa? Jangan sampai apa adanya. Ini tadi. Artinya bahwa memang kita bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat kita. Saya pikir kalau masyarakat kita mau jangan lagi berpikir pragmatis, jangan lagi berpikir seadanya, sudah itu ujar bahasa kerennya tuh halin sudah. Nah, orang banyak kan halin sudah. Tapi janganlah seperti itu. Bagaimana caranya kita sebagai nanti kalau terpilih sebagai wakil rakyat tidak hanya sekedar menyalurkan aspirasi masyarakat, tapi juga mendidik masyarakat untuk selalu berpikir cerdas, berpikir baik, berpikir artinya melihat keadaan itu kok ini tidak baik. Yang paling penting masyarakat kita artinya maulah kuliah hakka walau kana murran. Jangan nggut angunya dah. Ini yang sebenarnya yang jadi masalah buat kita. Mudah-mudahan di 2024 masyarakat kita itu minimal tidak lagi berpikir pragmatis untuk memilih siapa pemimpinnya akan datang. Itu yang paling penting. Amin ya rabbal alamin. Kabul. Amin, kabul. Oke. Sama aja pertanyaannya. Ya, itu tadi kenapa masyarakat bersifat anarkis? Karena akumulasi kekecewaan. Ketika ada pemilu legislatif, calon-calon itu beramai-ramai datang ke kampung-kampung. Mereka siang malam datang ke rumah-rumah warga minta dukungan. Istilahnya tuh kurihing tuh kalau kau ditungkati. Kok istilahnya nih? Ya. Kurihing tuh ditungkat pokoknya supaya ketemu warga tuh terlihat baik. Terlihat santun, terlihat lembut. Ya. Tapi kenyataan yang dihadapi masyarakat ini yang ulun rasakan ketika bertemu dengan masyarakat, mereka kecewa. Anggota dewan itu kebanyakan mereka datang dan bertemu dengan masyarakat ketika menjelang pemilu. Setelah pemilu usai, mereka 5 tahun dilupakan. Sulit sekali ketemu dengan anggota dewan. Bahkan kebanyakan anggota dewan, kata mereka, itu berganti nomor WA. Ini yang jadi persoalan. Sehingga yang disampaikan Kanda Pojan tadi, masyarakat kita tuh apatis dengan urusan pemerintahan, urusan politik, mereka kecewa. Kenapa? Karena orang yang mereka harapkan melakukan perubahan, melakukan perbaikan, kok memperlakukan mereka seperti mendorong mobil mogok. Nah, ketika mobilnya jalan, berterima kasih kada, langsung gas. Nah, ini yang harus kita benahi. Jadi kita berharap, kita sampaikan di beberapa desa, beberapa kecamatan, masyarakat harus merubah pola pikir. Caranya, calon-calon anggota DPR yang tidak datang ke kampung, tidak menginap di kampung, jangan dipilih. Nah, kenapa? Karena jarak saya jauh. Kalau Pak Pojan malam, orang ajak presiden. Kalau ulun, ya wajib. Kalau ulun harus datang ke kampung-kampung, menginap di kampung-kampung, supaya ada ikatan emosional. Ada ikatan emosional. Ketika saya jadi, saya ada yang diperjuangkan karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan ada komitmen yang kita bangun. Ini yang diperlukan masyarakat. Jadi keteladanan dan mereka memiliki motivasi. Bagaimana menghadapi pemilu ini, jangan tak pilih kucing dalam karung. Tim suksesnya datang, orangnya udah pernah cungol. Berbagi duit 5 tahun selamat tinggal. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Saya sampaikan ke masyarakat, jangan pilih anggota DPR yang datang berbagi duit aja. Tapi pilih anggota DPR yang datang bermalam, kemudian bergaul dan menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Itu yang paling penting. Keren. Bang Sabran. Ya, kenapa masyarakat kita berpikiran pragmatis tadi?
ya seperti yang dikatakan Bang Ujan, ini harapan kita di pemilu legislatif yang akan datang ini mudah-mudahan pola pikir masyarakat kita lebih cerdas, Pak. Ya. Karena untuk menentukan wakil ini kan ada di tangan mereka. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan dialog malam ini, dengan opini malam ini, masyarakat bisa lebih cerdas lagi untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Andi tadi jangan sampai terjadi lagi politik. Sebenarnya kita yang caleg-caleg ini kan sebenarnya seharusnya sebagai partai politik ini kan pendidikan politik itu tidak serta-merta dengan kita harus bagi uang seperti Bang Ali tadi, tapi kita lebih kepada mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih maju ke depan. Nah, seperti itu sebenarnya. Tapi inilah fakta yang kita hadapi, mudah-mudahan sedikit demi sedikit masyarakat kita bisa berubah pikiran untuk lebih maju, karena kata Bang Ujan tadi kan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Luar biasa lah. Nah, kita bicara lagi ini Om Ojan. Apa namanya? Aduh, tadi ada di otak lah, ingatan lah. Oke, tentang Kabupaten Banjar ini kan secara luas. Jika Om Ojan ini terpilih nanti jadi anggota dewan, itu tadi kan kita dengan segala masalah-masalah yang sangat luar biasa banyak, yang sangat luar biasa kompleks banget Iya, lah. komplek. Sangat susah kayaknya diselesaikan di Kabupaten Banjar ini. Nah, kira-kira apalagi kita ini kan tadi dengan kalaunya keberlanjutan EKN ini maka akan memudahkan segalanya. Kira-kira Om Ojan nanti kalaunya sampean duduk di DPR, kira-kira apa dan bagaimana untuk mendorong kawan-kawan di DPR yang tadi 35% aja yang berpandir sedangkan sisanya diam untuk juga berbicara? Pertama ya, yang paling utama adalah mereka harus sadar mereka itu dipilih dan itu amanah. Karena amanah, jangan sampai berpikir anggota DPR duduk diam dengarkan duit ini hanya untuk kepentingan ekonomi, untuk kesejahteraan pribadi. Tapi tidak, harusnya mereka tuh sadar bahwa mereka ini adalah mewakili rakyat, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, memperjuangkan masyarakat agar hajat hidupnya terpenuhi. Betul. Itu yang paling penting. Nah, tentu kita sebagai teman barangkali memotivasi. Yang paling penting ada di sini fungsi partai, kontrol. Artinya fungsi partai itu jangan hanya sekedar menerima iuran dari partai, tapi partainya harus mengontrol juga anak buahnya di DPR. Oh, ini kurang berkualitas. Kalau perlu PAW. Nah, ya kan? Kalau ini tidak berkualitas PAW, ini kenapa ini? Kalau ada semacam artinya di situ ada ikatan moral dengan partai. Jangan sampai kadang mungkin saudara kita sudah setuju iuran dengan partai. Jadi apa yang penting jalan. Nah, sebenarnya itu kita tinggalkan pola seperti itu. Kita harus berpikir dan fungsi kontrol dari partai juga harus ada agar tidak terjadi semacam ketika orang sidang ada yang tidur dan sebagainya, malu toh. Yang malu pribadi dan juga partainya. Nah, ini ada seperti itulah. Jadi fungsi kontrol dari partai juga, dan yang paling istilahnya di dewan kita belum tahu ya. Apa istilahnya dewan kehormatan ini berfungsi lah dengan baik. Betul. Nah, selama ini dewan kehormatan bisa dimain kedip-kedip mata. Sama dengan anggota MKD. Jadi MKD ini betul-betul optimal, berfungsi sehingga benar-benar menjadi fungsi sosial kontrol dan menjadi mahkamah bagi anggota DPR. Itu penting. Jadi dua, fungsi partai untuk pengawasan, kemudian MKD-nya juga harus jalan dengan baik. Insya Allah anggota DPR-nya akan termotivasi untuk bekerja sebaik-baik dan kembali bahwa saya ini adalah wakil rakyat. Amanah rakyat harus saya laksanakan seperti itu. Baik. Ya, sebetulnya kalau anggota DPR itu ketika mereka terpilih, itu mereka sadar bahwa fungsi dan tugas mereka itu di DPR itu ada 3. Pertama, fungsi monitoring. Monitoring itu pengawasan. Tidak mungkin orang bisa mengawasi kalau dia tidak bisa ngomong. Jadi nonsen. Kalau dia duduk di DPR tidak bisa mengawasi, tidak bisa ngomong, lebih baik jual nasi goreng. Ya. Yang kedua, budgeter. Budgeter dia harus tahu tugas sebagai anggota DPR tadi menyusun anggaran. Ini anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Alu-Alu misalnya. Dia harus paham. Jadi pembangunan di Kabupaten Banjar misalnya 1 tahun itu 350 miliar, itu harus dibagi secara rata.
Itu kalau anggota DPR-nya pintar. Tapi kalau anggota DPR-nya sekolahnya aja misalnya menukar ijazah, ini yang harus kita waspadai. Karena tidak semua anggota DPR punya kemampuan, punya skill. Karena bicara calon anggota DPR, yang paling utama itu adalah dia harus punya kemampuan, punya kapasitas, punya skill. Kalau dia tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kemampuan, ya susah. Dan memiliki integritas. Dan memiliki integritas, itu yang paling penting. Jadi kembali ke tugas dan fungsi tadi. Kalau tugas fungsi tadi tidak dijalankan secara baik, seperti yang dikatakan Om Ojan tadi, ada MKD, ada lembaga yang mengurusi mahkamah itu tadi, kehormatan dewan. Yang jadi persoalan tuh sudah tidak bisa ngomong, tidak hadir. Iya, ada anggota DPR yang hadirnya setahun cuma 3 kali. Allah. Ini tidak fungsi MKD. Kalau MKD di jalan, ini minimal partai yang bersangkutan mendapatkan surat teguran. Kenapa? Mengirim anggota DPR yang tidak berbobot, yang tidak memiliki integritas. Karena ketika mereka menerima gaji, mereka harus menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Karena tugasnya tadi 3 aja. Kalau perjalanan itu bukan tugas. Makanya dikurangi perjalanan. Jangan sampai anggota DPR berpikir duduk jadi anggota DPR agar dapat perjalanan keliling Indonesia. Dibiayai oleh negara. Itu memang tidak boleh. Makanya kita cuman merubah, saya sebagai aktivis, sebagai tokoh LSM yang selama ini menyuarakan kebenaran, menyuarakan aspirasi masyarakat, saya akan bawa apa yang sudah saya bangun, apa yang sudah saya jalankan ketika kemarin saya berjuang di jalanan, saya akan berjuang di kantor DPR. Wah, mantap. Ya, itu yang akan saya lakukan. Mas Sabran. Ya, kalau kita ke depan mudah-mudahan lah anggota DPRD yang akan datang, baik yang sudah incumbent ataupun tidak, ya mudah-mudahan menyadari lah, seperti Bang Ujan tadi, bahwa mereka adalah wakil daripada rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Banjar ini. Jadi sehingga mudah-mudahan dengan kesadaran sebagai wakil, sebagai yang memegang amanat dari masyarakat ini benar-benar berjuang lah, tidak untuk kepentingan pribadi apalagi golongan ataupun kelompok. Jadi itu harapan kita ke depan, yang sudah ya biarlah berlalu, yang akan datang mudah-mudahan nanti bisa merubah pola pikir mereka. Sebagai penutup ini, pertanyaan setiap caleg. 1 menit, Om Ojan. Komitmen untuk NU, PCNU Kabupaten Banjar. Oh, jangan dilakukan. Kita ini orang NU tolen. Jadi tidak masalah. Kita berjuang untuk NU. Tidak boleh itu. Jangan. Kita ini orang NU tolen. Darah kita adalah NU. Kita berjuang untuk NU. Ahlussunnah wal Jamaah adalah dasar dalam jiwa kita. Bang Ali. Kalau Kabupaten Banjar ini sebetulnya ini jadi sorotan atau jadi wadah pembelajaran bagi NU di Kalimantan Selatan. Jadi secara otomatis kita harus menempatkan NU di atas segala kepentingan. Saya punya mimpi, kalau ketika saya terpilih, saya ingin berjuang NU memiliki kantor seperti NU Jawa Timur. Memiliki kantor yang memiliki halaman luas, memiliki kantor yang layak, dan itulah gambaran bahwa kemajuan NU itu ditentukan dari infrastruktur yang mereka miliki. Mantap. Mas Sabran. Ya, insya Allah kalau komitmen kita kepada NU, apalagi kita kan lahir dari bawah, kita berada di MWC, kita melihat bagaimana situasi NU kita sekarang ini ke depan mudah-mudahan bisa berjuang untuk, karena sekarang ini kan NU ini mohon maaf dituntut kita dari segala bidang kalau bisa. Jadi bukan untuk penguatan akidah, tapi ekonomi ke masyarakat itu harus kita lakukan. Jadi insya Allah kita kalau terpilih menjadi anggota DPRD, kita siap memfasilitasi apa-apa yang menjadi perjuangan NU ke depan. Tepuk tangan dulu untuk ketiga senior dan calon legislatif kita. Kira-kira cukup ya. Padahal masih sangat banyak kita yang mau dibicarakan ini. Karena kalau bicara begini kita kan selesai. Paling aktual paling hanya seperti itu ngobrolnya. Tapi tadi kayaknya sudah banyak, kalau inti-intinya sudah tersampaikan kayaknya ya. Kayaknya inti-intinya permasalahan-permasalahan kayaknya sudah disampaikan dan juga dijawab oleh para cara-cara kita yang luar biasa, senior-senior kita yang luar biasa,
ini kayaknya tiga-tiganya harus terpilih. Amin. Ya, para penonton ini sangat layak ada di Kabupaten Banjar. Sangat layak pokoknya. Mungkin itu yang bisa kami hadirkan dan kami sampaikan. Segala kekurangannya, mohon maaf ya para senior kalau kekurangan segala-galanya di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.